Salam olahraga ya, kita bahas tentang race tadi ya, MotoGP di sirkuit Jerez 2023 ya. Setelah kemarin kan ada sprint race yang dimenangkan oleh siapa namanya, KTM ya, si Binder. Lalu tadi di race weekendnya, race day-nya dimenangkan oleh Pecco. Ya, untuk jalannya race ini sebetulnya tadi di awal sempat terjadi red flag, yaitu insiden antara Miguel Oliveira, Fabio dan Bezzecchi. Jadi Fabio jatuh lalu nyeret si Fabio dan Bezzecchi, tiga rider ini jatuh karena ya di tikungan pertama ini kan persis seperti tahun lalu ya, dimana ketika masuk langsung tikungan pertama ini tikungan yang langsung matah, jadi para rider remnya kekunci, blok jatuh. Iya, di lap pertama langsung terjadi red flag dan semua rider masuk ke pit lagi, dan dimulai sekitar berapa menit, sekitar 10 menitan atau berapa, baru langsung mulai lagi. Dan selepas mulai lagi langsung si Miller mimpin disusul oleh Binder. Kayak rider KTM ini di sirkuit ini ya, kenapa mereka hebat ya, karena kan mereka latihan pun juga di sini, jadi pengembangan motornya juga di sini, jadi memang udah cocok lah. Lalu kembalinya salah satu rider dari Fantastic Four ya sebagai wildcard, yaitu Pedrosa. Ya kalau orang bilang Pedrosa hebat, ya memang hebat, tapi itu kan di masa lalu. Dan di masa sekarangnya kita lihat enjoy aja dia main, karena dia main pun juga sebagai wildcard ya, sebagai pembalap penguji, bukan pembalap yang ngincar kemenangan. Jadi tidak terlalu banyak berharap lah, kita nonton ya enjoy aja ngelihat dia kembali ke track lagi setelah tahun lalu ya. Tahun lalu kan dia juga main, tahun ini main lagi sebagai wildcard, finish di posisi ke-7. Gue bilang cukup bagus sebagai pembalap yang gue bilang udah bukan pembalap aktif lagi. Lalu si Pecco kembali menang setelah 2 race beruntun ya. Dia crash, lalu tadi dia berhasil menunjukkan tadinya sebagai juara bertahan. Ini jadi salah satu prestasi tersendiri bagi Ducati, karena kedua race ya nggak menunjukkan permainan yang bagus gue bilang. Lalu 2 rider KTM, Binder dan Miller ini, terutama Binder ini gue bilang dia salah satu rider yang konsisten. Cuman konsistennya dalam artian bukan dalam konsisten podium, tapi dalam konsisten masuk ke 5 besar segala macam, dan itu nggak cukup buat lo masuk ke perebutan gelar. Dan kalau Binder bisa konsisten masuk podium segala macam, ini bisa jadi salah satu penantang paling berbahaya di musim ini untuk Pecco, karena Binder ini punya segalanya. Dia punya kecepatan, dia punya motor yang bagus, dan dia punya skill. Cuma tinggal konsistensi ini yang gue bilang masih belum terbentuk lah dari pembalap ini. Lalu Miller kita tahu satu race dia tampil bagus, satu race dia ke belakang, dan kebetulan di race ini dia tampil cukup oke ya, finish ketiga. Keempat ada si Jorge Martin ya. Jorge Martin juga masih inkonsisten lah penampilannya, nggak seperti yang diharapkan banyak orang juga. Lalu kelima ada si Alex kelima ya. Aprilia pun gue bilang juga mereka perlu pembalap yang benar-benar yang benar-benar punya kapasitas untuk menjadi seorang juara dunia ya. Kalau mereka masih mempertahankan format Alex dan Maverick ya, mereka nggak kemana-mana, karena Alex pun bagus, tapi bagus sebagai pembalap development, bukan pembalap untuk juara dunia. Lalu si Maverick kita tahu pembalap ini juga inkonsistensi juga, makanya dia dilepas Yamaha. Lalu ya kita bahas Yamaha kemana hilang. Fabio finish ke-11, Morbidelli lebih parah lagi 13, ketolong 4 rider yang jatuh. Honda kita nggak bisa berharap banyak, karena motor ini juga pengembangannya nggak jelas ya mau ke arah kemana. Ya mungkin tadi di awal sempat Rins ya, sempat menyodok posisi 10, cuman dia jatuh, motor rusak, nggak bisa lanjutin penampilan ya. Berharap teman Taka dan Iker Lecuona lu nggak usah berharap banyak, karena 2 rider ini kan juga bukan 2 rider yang ibaratnya nyodok ke papan tengah pun juga susah. Lalu untuk ya Mir go down. Mir ini gue bilang
kalau dia nggak bisa, ya dalam artian nggak bisa adaptasi dengan bagus, terutama hingga paruh musim pertama, ya bukan nggak mungkin tahun depan dia akan dilepas oleh Honda, karena Honda udah terlalu sering ya berkutat dengan pembalap-pembalap yang selepas Dani Pedrosa lah. Ya mungkin kita bisa lihat Lorenzo kan baru sembuh dari cedera masuk Bugatti, mungkin ya setelah itu mereka nggak bisa nemu lagi benar-benar pembalap kedua yang kuat. Jadi mau nggak mau ya Mir, gue bilang kalau pertengahan musim nggak ada perkembangan, bisa jadi Rins yang akan ke Repsol musim depan. Oke.